Sahabat budaya, Anda masih bersama Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Sahabat budaya pagi, hari ini Anda masih berada di program Cahaya Pagi dan kita masih bersama dengan Ustadz Abdul Aziz SAG MH, sahabat budaya dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Dan kita masih membahas seputar urgensi memahami tata cara merawat jenazah. Nah, ini udah ada yang bergabung. Ustadz, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Ibu Siti. Saya mau menanyakan Ustadz, kita kan kalau orang tua ini kan meninggal dunia Ustadz, kemudian kita kan ada yang disebut dengan modin. Nah Ustadz, kalau modin ini kan juga sudah tugasnya Ustadz untuk melaksanakan merawat jenazah. Bukannya sebagai anak ya, ini tidak mau untuk merawat jenazah, tetapi semua ini sudah dipasrahkan kepada modin. Sementara modin sendiri juga sudah memiliki pelatihan dan juga tersertifikasi Ustadz. Nah, kalau kita percayakan kepada modin Ustadz, ini peran kita sebagai gitu ya Bu Siti ya. Peran kita sebagai anak apakah tergantikan? Nah, sementara kita kan juga mengurus jenazah tidak memiliki pengetahuan. Beda sama modin yang sudah memiliki pengetahuan dan juga bahkan tersertifikasi dan juga diakui. Nah, itu juga bisa meminimalisir penyakit penularan penyakit gitu ya Bu Siti ya, penularan penyakit yang diderita oleh jenazah. Kadang kan kita juga nggak ngerti kalau orang tersebut juga menderita jenazah, apalagi kalau orang tua kan kadang juga ada yang tidak sehat begitu ya Ustadz. Nah, apakah salah ketika saya mempercayakan pengurusan itu kepada modin, kemudian apakah peran saya sebagai anak ini bisa dikatakan tidak berbakti begitu ya Ustadz, atau mungkin bagaimana peran saya sebagai anak ketika saya ini mempercayakan kepada modin, sementara saya kan juga memberikan upah kepada modin tersebut sebagai balas jasa dan haknya telah merawat dan juga memandikan jenazah orang tua. Matur nuwun Ustadz, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang menarik dari Ibu Siti ya Ustadz ya. Ada dua pertanyaan katanya. Jadi yang pertama, apakah mempercayakan kepada modin ini apakah salah? Kemudian yang kedua ini bagaimana peran sebagai anak begitu Ustaz? Monggo dijawab Ustaz. Masya Allah, terima kasih Bu Siti. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Ini sering terjadi di masyarakat. Memang banyak orang yang memasrahkan perawatan jenazah itu kepada modin atau imam modin, tokoh masyarakat, tokoh agama. Sebetulnya Mbak ya, yang paling berkompeten untuk merawat jenazah orang tua kita atau saudara kita adalah kita sebagai anak. Jangan sampai kalau kita bisa, kenapa harus dipaksakan pada orang lain? Itu adalah bentuk terakhir kita berbakti pada orang tua. Jangan sampai ya kita ini diasuh mulai dari TK, disekolahkan SD, SMP, perguruan tinggi, S1, S2. Untuk merawat jenazah ayah dan ibunda kita yang telah meninggal, masa nggak mau? Menurut saya bercerita sedikit. Monggo Ustaz. Saya sedikit. Sebetulnya nggak salah untuk itu termasuk ya berbakti tapi kurang maksimal berbaktinya. Jangan sampai pasrah tumpukan pada Pak Mudin. Contoh, saya itu beberapa tahun kemarin itu saat ibadah umroh, itu ketemu dengan seseorang namanya Pak Muhammad dari Malaysia. Saat itu bincang-bincang menjelang zuhur di depan Ka'bah, beliau itu berkata gini, saat perkenalan bertaruh, saya dari Indonesia, beliau dari Malaysia. Terus terakhir dia begini, Ustadz Aziz, jangan sampai kita ini nanti sebagai orang tua, orang yang paling merugi di dunia. Maksudnya gimana? Terus beliau mengatakan gini, orang yang paling merugi di dunia, orang tua ya, ketika dia meninggal, tapi anak-anaknya itu tidak mau merawat jenazahnya. Masya Allah, saya agak tersentak gitu. Coba nih kita sebagai anak diwarisi kadang puluhan juta, ratusan juta, kadang miliaran. Tapi untuk merawat jenazahnya saja itu nggak bisa. Ini kan miris gitu ya. Saya kan sekali. Ini urgensi sekali
Dan perawatan jenazah itu pasti. Karena kita pasti akan mati dan pasti kita sebagai orang tua. Makanya, coba ketika kita sakit, saat orang sakaratul maut, saat sakit, siapa yang mentalkin kalau tidak anak-anak? Siapa yang menghadapkan ketika kita sakit menghadap ke arah kiblat? Anak-anak. Terus yang mengajari untuk menggabungkan khauf dan rujak kepada Allah saat sakit? Anak-anak. Yang memberi pesan kesabaran anak-anak. Saat pasca sakaratul maut pun anak-anak. Terus saat pasca meninggal untuk ditempatkan ke tempat yang lebih tinggi juga anak-anak. Tidak kita tangan kemudian. Nah, baru ketika memandikan, mengkafani, mensolati dan lain mengukurkan, bahkan bagaimana adat bertakziah, tata keramanya dan sebagainya, itu adalah bisa bantuan pada orang lain atau Pak Mudin. Tapi ketika sakit, saat sakaratul maut, itu adalah anak-anaknya. Ini penting sekali. Itu kan saat sakaratul maut itu adalah babak final ya, dan yang itu luar biasa, guncangan yang luar biasa. Kalau tidak kita talkin, waduh, itu bahaya sekali. Saya kira itu nggak ada salahnya, tapi kita sebagai anak untuk berbakti maksimal pada orang tua lebih baik. Memang kita harus tahu masalah perawatan jenazah. Ini sebetulnya adalah fardu walaupun fardu kifayah, tapi kita sebagai seorang anak minimal bagaimana adabnya ketika orang tua kita sedang sakit, bagaimana adabnya menghadapi ketika orang tua menjelang sakaratul maut. Terus apa yang kita lakukan harus tahu kaifiah itu. Saya itu Bu Siti, semoga bisa dimengerti. Nggak ada salahnya walaupun ada petugas jenazah yang sudah bersertifikat. Nanti beliau yang mengkomando, tapi kita yang melaksanakan itu lebih afdol. Saya kira itu. Terima kasih. Meskipun kita sudah memberikan upah gitu ya Ustadz ya, karena itu kan juga sebagai balasan ingatan ya Ustadz, karena kita kurang srek gitu kalau ngurus sendiri, karena kita tidak memiliki pengetahuan gitu, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Sebetulnya nggak apa-apa Mbak, cuma upah itu kan nggak ada bandingnya ketika kita merawat jenazah. Coba Mbak Dini ketika ibundanya Mbak Dini meninggal dunia orang yang paling punya hak pertama kali memandikan, mengkafani, mensolati itu adalah putra-putrinya, putrinya. Ini yang tahu apa itu aib-aibnya, untuk menyembunyikan aib-aibnya orang tua itu adalah putra-putrinya. Terus kita serahkan pada orang lain. Sebetulnya itu, walaupun kita ngasih upah itu nggak sebanding apa yang diberikan jasa-jasa orang tua kita. Nanti kita akan menyesal luar biasa ketika kita ini tidak bisa merawat jenazah ibunda kita, ayahanda kita. Ya nggak ada salahnya Mbak. Nggak ada salahnya, nggak apa-apa itu sebetulnya, tapi lebih abdol kalau kita tangani sendiri sebagai anak-anak. Allah a'lam bishawab. Matur nuwun Ustaz, luar biasa sekali. Matur nuwun untuk Ibu Siti ya, sudah bergabung di WhatsApp 08960213 968. Kemudian kita sapa dulu ada Pak Edi Ustaz. Nah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Pak Edi. Saya di Gresik. Nah ini saya menanyakan, Ustaz, saya ini adik saya ini merupakan seorang mudin. Kemudian satu modin Ustadz, modin untuk memandikan jenazah ngaten nggih. Kemudian kemarin itu kan rame-rame Covid gitu ya Ustadz ya. Dan karena takutnya untuk mengantisipasi penularan, apalagi untuk menjaga kesehatan, apalagi juga harus berada di tengah-tengah lansia dan juga para balita, sehingga adik saya ini memutuskan untuk selalu menggunakan APD Ustadz. Meskipun saat ini Covid ini sudah landai, tetapi masih tetap menggunakan APD. Nah, tidak jarang ini dicibir oleh tetangga atau orang-orang di kanan kiri
yang melihat ini kan sudah landai, kenapa kok masih pakai APD, sehingga tidak sedikit yang merasa tersinggung. Sementara Ustadz, dari situlah membuat kepercayaan diri adik saya ini luntur. Dan penyakit itu kan sebenarnya tidak hanya dari kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan mental. Kalau mentalnya udah down, ini otomatis juga daya tahan tubuhnya atau sistem imunnya juga akan berpengaruh, Ustadz. Nah, ini bagaimana ya Ustadz ya, ketika saya ini menghadapi situasi seperti ini, bagaimana caranya agar saya bisa meyakinkan adik saya agar tidak down lagi dan agar beliau juga bisa melaksanakan tugasnya dengan legowo dan ikhlas. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang juga bagus, luar biasa ini. Ini dianjurkan oleh medis Mbak bahwasanya jenazah yang punya riwayat penyakit menular kayak HIV/AIDS, tuberkulosis, terus hepatitis, apalagi yang COVID-19 itu sebetulnya medis Kementerian Kesehatan ini mengharuskan untuk pakai APD lengkap. Walaupun minimal itu kita pakai sarung tangan sampai siku, pakai masker, pakai kacamata yang rapat itu, terus pakai baju APD. Kalau nggak ada pakai baju APD, minimal itu Mbak yang harus dipakai. Bahkan di Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 itu mengharuskan yang terindikasi COVID-19. Nah, jangan sampai itu malah memberikan maudorot sendiri pada orang yang memandikan jenazah atau merawat jenazah, jangan sampai. Nah, ini dianjurkan sekali seperti gini, walaupun itu tidak punya penyakit menular, kita ini dianjurkan pakai masker, terus dianjurkan pakai sarung tangan. Nah, minimal kalau pakai sarung tangan ini dengan syariat sebetulnya minimal kita tidak menyentuh aurat besarnya secara langsung. Itu ada hijabnya karena pakai sarung tangan itu. Jadi walaupun ada cibiran dari masyarakat sudah sekarang mereda, pakai aja, itu lebih bagus. Lebih bagus. Dan jangan sampai sekarang masih ada budaya untuk dipanggu, karena kalau ada orang kalau nggak dipanggu tidak birrul walidain, tidak menghormati orang tua. Tidak begitu sebetulnya. Menganjurkan, medis menganjurkan, itu sudah ada tempatnya untuk mandikan, ada sekarang di sinoman atau di RT RW sudah ada tempat untuk khusus mandikan jenazah ya, dari stainless itu yang posisi miring, kotorannya langsung bisa terbuang ke sungai atau ke got, itu lebih bagus. Jadi begini sebetulnya memandikan jenazah itu harus mendahulukan pertama syariat Islam, yang kedua medis. Jangan sampai medis pun harus kita perhatikan dengan serius, jangan sampai terabaikan. Nah, untuk itu Pak Edi, saya sarankan walaupun jenazah itu tidak punya penyakit menular atau apapun juga, lebih baik minimal pakai masker, pakai sarung tangan, pakai APD yang urgent lah, itu harus dipakai itu. Apalagi yang jenazah itu punya riwayat yang penyakit menular, itu wajib sekali itu. Bahkan yang COVID-19 kemarin langsung dihandle oleh pemerintah saat itu ya. Saya kira itu Mbak. Baik. Jadi memang menjaga diri juga tidak ada salahnya gitu ya Ustaz ya. Apalagi itu malah lalu untuk menjaga diri, hifdzun nasl atau menjaga nyawa itu lebih diutamakan. Itu sudah anjuran Fatwa MUI Mbak. Ya, baik. Dan apapun omongan orang ini sebenarnya ya kita bisa memberikan pengertian kepada orang gitu ya Ustaz ya.
Dan memang harusnya juga orang yang bersangkutan juga bisa dibilang harusnya paham juga ya Ustadz ya dengan bagaimana kondisi saat ini, sehingga ini juga bukan hal aneh. Ketika kita memandikan jenazah ya, kita nggak pakai masker. Ada jenazah itu Masya Allah Mbak ya, yang dia sakit menaun, kadang punggungnya itu sampai borokan sampai luar biasa. Itu kulitnya sampai mengelupas, dan karena tidur lama itu terus baunya luar biasa. Terus kita saat mandikan jenazah muntah karena baunya, nggak pakai masker. Nah ini akhirnya menimbulkan tidak mengundang rahmat dan maghfirah pada jenazah, tapi malah membuat laknat kan. Akhirnya jadi rasan-rasan dan sebagainya. Itu nggak bagus. Minimal pakai masker dan sarung tangan ini wajib, sarung tangan supaya tidak menyentuh aurat besarnya mayat itu sendiri. Baik. Saya kira itu Mbak. Baik, luar biasa. Kemudian selamat pagi Ibu Masriah, saya stay tune Mbak. Matur nuwun Ibu Masriah pagi hari ini. Kemudian ada Cak Kolis ya, dini pagi aku stay tune, gabung aja, oke, matur nuwun Cak Kolis ya. Kemudian ada juga Ibu Rohmatul pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Wow, ini menarik sekali perbincangannya tentang memandikan jenazah dan tata caranya. Ustadz, saya mau menanyakan, kalau seandainya seorang pemandi jenazah atau mudin ini tidak bekerja Ustadz, dan hanya mengandalkan upah dari memandikan jenazah saja, itu yang pertama. Kemudian kalau seandainya jenazahnya ini katakanlah dari keluarga yang kurang mampu, kemudian mengharapkan upah, apakah boleh Ustadz? Nah, matur nuwun penjelasan dan informasinya. Baik Ibu Rohmatul, matur nuwun untuk pertanyaannya. Nah ini cukup dilematis ya Ustadz ya. Moga Ustadz bisa dijawab. Terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Ini begini ya, Masya Allah. Tadi saya sampaikan ya bahwasanya orang yang merawat jenazah ikhlas karena Allah, menyembunyikan aib-aibnya, Masya Allah. Allah beri reward yang luar biasa ya. Selama 40 hari Allah mengampuni dosanya. Terus yang mengafani jenazah, Allah akan memberikan pakaian dari sutra dan bidru dari jannah, dari surga. Terus Masya Allah, barang siapa yang menggali kubur dengan ikhlas karena Allah, Allah akan meluaskan nanti baginya untuk surga. Bahkan Allah akan memberikan rumah ya di surga yang sangat luas ya. Jadi gini Mbak, jadi ini alhamdulillah ya, Dinsos Kota Surabaya sudah memberi jasa pelayanan jempel ya bagi Pak Mudin, bagi Ibu Mudin, ini patut kita syukuri ya. Nah, kalau memang ketika Ibu Mudin atau Pak Mudin menangani jenazah bagi halayak atau warga yang tidak mampu, monggo diikhlaskan, kalau jangan sampai mengharap itu. Tapi harapan yang luar biasa adalah harapan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi mohon ini orang yang harus merawat jenazah ini kan harus punya ilmu kaifiyah merawat jenazah secara syar'i, secara medis juga dikuasai. Terus ikhlas karena Allah, menjaga aib-aibnya. Terus tatak itu ya berani, jangan sampai nggak berani. Nah, itu harus modal yang harus dimiliki sebetulnya. Nah, untuk itu Mbak Dini saya sarankan ketika orang itu Ibu Mudin, Pak Mudin, Pak jenazah, kok orang tidak mampu, monggo ikhlas karena Allah, walaupun itu mampu monggo ikhlas dulu, niati karena Allah dulu. Soal masalah nanti ada rezeki itu urusan Allah. Semakin ikhlas, insya Allah nanti rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Saya kira itu Mbak, bahkan sekarang ya alhamdulillah pemerintah Kota Surabaya sudah punya atensi luar biasa ya kepada Bapak Mudin dan Ibu Mudin, dan bahkan kami beberapa waktu yang lalu sudah mengedukasi ya kepada tokoh-tokoh agama, Pak Mudin, Ibu Mudin, untuk pelatihan belakang jenazah yang berdurasi 8 jam ya, dan sudah bersertifikat dikeluarkan oleh Kemenak Kota Surabaya. Ini suatu
atensi ya dari Kemenak yang luar biasa. Tapi jangan sampai ini sebetulnya peralatan jenazah bukan tugasnya Pak Muhsin saja. Yeah. Semua umat Islam, apalagi sebagai kita seorang anak, ya. Jangan sampai kita tidak bisa merawat jenazah orang tua kita. Minimal tahu bagaimana adabnya ketika ayahanda kita sakit. Pasca sakaratul maut kayak apa yang perlu kita siapkan ketika akan merawat jenazahnya. Saya kira itu, Mbak. Insya Allah kalau semakin ikhlas, ya, itu akan mendapatkan pahala luar biasa dan akan dikasih rezeki oleh Allah yang datanya tidak disangka-sangka karena ikhlas karena Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz nih terakhir Ustaz, saya ini pengen tahu gitu ya Ustaz, karena ini saya penasaran begitu dengan tradisi tebar sahur dan obor rampe yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah ini seperti apa sih Ustaz pandangan Islam? Nah monggo Ustaz. Jadi gini Mbak ya. Tebar sahur atau ada yang mengatakan ada yang ubur rampe. Jadi tebar sahur itu kayak begini Mbak ya. Kadang orang itu ketika ada orang yang meninggal malah sibuk mencari bunga-bunga, terus sibuk menguningkan beras, sibuk mencari recehan untuk nanti ditebar sahur, dicampur beras kuning, recehan itu sebetulnya tidak ada dalam syariat Islam. Bahkan itu adalah sia-sia belaka. Maka sarankan kepada umat Islam, tolong itu dihindari. Kalau diyakini sebagai tolak bala itu mengganggu ketauhidan kita. Jangan sampai itu masalah tebar sahur gitu ya. Itu jauh dari syariat Islam. Terus masalah ubur rampe. Sebetulnya Mbak, seperti kain kapan, parfum, kapas, terus apalagi itu dan lain sebagainya, itu namanya ubur rampe. Tapi ada ubur rampe yang dianjurkan, ada ubur rampe yang tidak dianjurkan. Contoh ya, ubur rampe yang dianjurkan kayak menyediakan kain kafan, parfum, kapas, kapur barus, mungkin kembang-kembang yang untuk wangian itu dibolehkan, bahkan dianjurkan walaupun itu tradisi. Ada beberapa tradisi, nggak masalah itu. Nah, yang tidak dijauhi itu gini Mbak, yang dijauhi ini adalah kayak jenis ya, kayak jenis kadang itu ada orang yang meninggal, terus karena belum menikah, walaupun itu laki atau perempuan, terus itu sibuk membuat kayak janur itu, kayak pengantin itu nanti ditancapkan di atas kuburannya. Itu sebetulnya ya tidak ada ajaran dalam Islam. Itu dijauhi saja karena tidak ada dari ajaran Islam. Terus ada kelapa hijau muda, terus dilubangi, diletakkan di atas makam. Itu ubur rampe yang tidak diperkenankan sebetulnya. Nah, termasuk tadi ya, termasuk kadang apa ya, sebetulnya kembang-kembang itu, menyiapkan kembang-kembang itu kalau diniati untuk wangian ya nggak apa-apa, tapi kalau diniati itu adalah sebagai urgen, sebagai apa ya, kebutuhan yang mendasar, itu nggak boleh. Ya, itu Mbak, jadi harus ada hal-hal yang dibedakan. Harus dibedakan mana itu ubur rampe yang diperkenankan sesuai dengan tradisi dan ubur rampe yang memang benar dibutuhkan pada jenazah. Tapi tebar sahur ini kalau bisa, tolong ini dihindari benar ya, tebar sahur. Itu mubazir, uang recehan, disebar-sebarkan, dicampur dengan beras kuning ya. Saya kira itu Mbak. Baik Ustaz, menarik sekali di pagi hari ini Ustaz, ilmu yang dibagi banyak sekali, matur nuwun sangat. Dan juga matur nuwun untuk sahabat budaya yang sampun bergabung ya, ada Pak Edi, kemudian ada Ibu Rohmatul, dan juga ada Ibu Siti. Matur nuwun sangat untuk pertanyaan ini, luar biasa sekali. Dan ini merupakan hal yang baru untuk Dini ya sahabat budaya. Karena saya juga baru tahu Ustaz kalau ternyata pengurusan jenazah itu tidak bisa hanya pasrah bongkoan saja seperti tadi yang sampun dibilang sama Ustaz. Jangan sampai nanti orang tua kita meninggal, kosong bongkoan, jangan sampai Mbak. Minimal ya saat sedang sakit
apa yang diajarkan dalam Islam, saat sakaratul maut apa yang diajar dalam Islam, pasca sakaratul maut juga begitu. Baik, luar biasa. Jadi minimal itu Mbak harus kita tahu ya. Jadi adabnya ketika menghadapi orang sakit, adab pasca sakaratul maut, persiapan pengelolaan jenazah, tata cara memandikan, mengkafani, menserasi, menguburkan, bahkan adab bertakziah dan sebagainya. Ini materi-materi sering saya yang urgent saya sampaikan ketika pelatihan jenazah. Baik, dan ini nggak semua orang mengerti ingatan ya Ustadz ya. Karena ini fardu kifayah, jangan sampai hanya pasrah tumpuan. Nah, itu ya. Nah, ketika urgent minta bantuan ya baru kita minta bantuan. Baik, luar biasa. Matur nuwun sangat Ustadz untuk ilmu yang sudah dibagi di pagi hari ini Ustadz, dan semoga sehat selalu ya Ustadz ya. Semoga bisa bertemu di RRI Surabaya lain waktu Ustadz. Selamat. Mohon maaf ini. Tidak apa-apa Ustadz. Selamat memulai hari ya Ustadz. Tanggal cantik, tanggal 11 bulan 11 hari ini. Semoga sehat selalu Ustadz. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.